Dan informasi selengkapnya mengenai bencana di Provinsi Aceh akan disampaikan oleh rekan Brilian Syaheran dari Banda Aceh. Selamat siang Brilian. Brilian, bagaimana situasi di sana? Apakah bantuan logistik untuk kebutuhan para korban banjir bandang dan longsor ini sudah didistribusikan ke titik pengungsian? Baik Ferdi, Fatima dan juga pemirsa, betul sekali bahwasanya siang hari ini saya mengabarkan langsung dari landasan udara Sultan Iskandar Muda, yang di mana tempat ini menjadi posko terpadu untuk datangnya para bantuan logistik. Kemudian nanti dari tempat inilah nanti akan didistribusikan ke sejumlah titik yang nampaknya ini masih membutuhkan bantuan logistik. Dan saya akan memberikan gambaran kepada Anda bagaimana ramainya situasi yang ada di sini, dan juga ini di sini dapat dilihat melalui layar kaca Anda ini sejumlah bantuan ini sudah mulai dikumpulkan di sini, mulai dari ada makanan cepat saji, kemudian ada kopi, ada teh juga, ada makanan instan seperti contohnya mie instan. Kemudian di sini juga ini menjadi tempat berkumpulnya semua bahan bantuan yang nantinya akan didistribusikan, baik ini dari BNPB, kemudian juga dari relawan yang memberikan bantuan di sini. Kemudian juga nantinya dari sini nanti akan bekerja sama baik antara dari BPBA, BNPB, kemudian juga nantinya akan ada kerjasama bagaimana proses pendistribusian dari barang-barang yang sudah masuk di sini. Dan dapat dilihat ini sejak kemarin malam setiap hari yang nanti ini membantu bagaimana pendistribusian ke titik yang masih terdampak. Karena kalau kita melihat bahwa dari 18 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh yang terdampak ini sebanyak 3.310 gampong atau desa yang nampaknya ini masih membutuhkan bantuan. Meskipun jalur luas Aceh yang begitu luas ini untuk menyalurkan seluruh bantuan ke titik-titik tertentu itu nampaknya masih membutuhkan waktu. Dan juga memang dengan adanya titik koordinat yang nampaknya ini berjauhan, ini membuat sejumlah bantuan atau logistik ini sulit. Dan makanya dari tempat saya mengabari ini nantinya bantuan ini akan disebarkan melalui udara. Dan juga dengan Pak Riswandi untuk memberikan gambaran kepada Anda bagaimana dari proses pendistribusian logistik hari ini. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak. Ya. Pak, mungkin boleh dijelaskan untuk hari ini sendiri targetnya ada berapa tonase dan juga nantinya akan ada berapa sorti begitu? Ya, direncanakan sampai saat ini 18 sampai 20-an sorti ya. Dan tonase harian kami itu tapi kita juga akan melihat kondisi cuaca, apakah bisa layak terbangkan, karena titik yang akan kita tuju juga harus kita lihat cuacanya. Beberapa hari ini memang ada hujan, tetapi kita berharap hari ini cuaca cerah baik di Banda Aceh maupun di titik-titik yang akan kita dropping. Gitu. Kemarin kan Bapak Presiden Prabowo Subianto sejumlah kabinet dari Kabinet Merah Putih ini datang ke sini melakukan ratas. Sekiranya kalau untuk pendistribusian bahan logistik ini ada arahan tertentu kah, Pak? Ya, arahan beliau Bapak Presiden memang lebih dimasifkan sebenarnya, karena memang ada dampaknya sangat luas dan ada beberapa titik memang yang hanya bisa dilakukan secara masif via udara. Jadi arahan beliau akan kami laksanakan melalui Pak Kepala BNPB juga sudah memerintahkan kami untuk melaksanakan perintah Presiden tersebut. Ya. Kita melihat bahwa di sini kan ada banyak sekali barang bantuan yang mungkin boleh dijelaskan, Pak. Ini sekiranya yang paling dibutuhkan oleh warga-warga terdampak ini apa, Pak? Ya, sampai saat ini sudah yang masih diperlukan tentunya permakanan, tetapi sesuai arahan Pak Kepala BNPB ternyata memang ada hal-hal barang-barang lain yang diperlukan, misalnya kebutuhan anak, pakaian anak, perempuan, dan orang tua itu juga diperlukan. Permakanan masih diperlukan, juga alat kebersihan diri ternyata memang diperlukan ya. Kita memang masih memasifkan bagaimana agar
BBM itu bisa masuk ke daerah-daerah terutama Aceh Tengah dan Benar Meriah ya itu ya. Karena memang di situ yang masih belum bisa ditembus oleh jalur darat secara masif gitu. Kita kan melihat kalau di fase-fase bencana ini nantinya setelah bencana ini sudah mulai surut, contoh ini ya Pak, ini nantinya akan ada fase di mana masyarakat ini mulai merasakan sakit begitu ya, fase-fase sakit ini sejauh ini preventifnya seperti apa Pak? Ya, seperti yang di hasil ratas kemarin, Pak Menteri Kesehatan juga sudah meminta mengaktifasi rumah sakit ya. Sudah diduga Pak Presiden memerintahkan kami untuk mengaktifasi rumah sakit. Lalu juga tenaga kesehatan, obat-obatan terus masif kita salurkan ke titik-titik yang memang masih harus disalurkan melalui udara. Itu yang harus kita perkuat gitu ya. Sekarang sedang digencarkan sesuai dengan arahan Pak Presiden dan perintah Pak Kepala BNPB. Baik Pak Ariswandi, terima kasih banyak waktunya. Jadi begitulah Fatima dan juga pemirsa, nampaknya memang ini sedang digencarkan untuk distribusikan logistik terutama hygiene kit dan juga obat-obatan hingga vitamin. Sejumlah pemerintah di kabupaten pun juga akan kembali mengaktifkan rumah sakit umum daerah yang nantinya dapat dipergunakan masyarakat yang terdampak untuk mencari obat-obatan. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Berikan informasi dari Banda Aceh. Selamat kembali bertugas.